Flux Imagination. Hai Sobat Flux, kali ini kita akan menjelaskan bagian-bagian dari 3D printer. Ingin tahu 3D printer itu bagian utamanya apa aja? Simak video ini sampai habis. Pertama, di sebelah saya ini sudah ada 3D printer model Delta. Nah, bagian utamanya terdiri dari frame 3D printer yang menopang motor XYZ. Lalu ada mainboard, ada power supply, ada hot end, dan ada extruder. X-axis motor, X-axis akan digunakan untuk menggerakkan sumbu X. Y-axis motornya akan digerakkan untuk menggerakkan motor sumbu Y-axis, dan Z-axis akan digunakan untuk menggerakkan motor Z-axis. Sementara hot end akan dipergunakan untuk mengeluarkan filamen yang sudah dilelehkan. Lalu extruder digunakan untuk mendorong filamen menuju ke hot end. Nah, di bagian hot end, filamen ini akan dipanaskan dan digambar melalui setting dari G-code yang di-setup melalui software slicer. Lalu hot end ini akan digerakkan sesuai dengan gambar yang sudah disetting melalui software slicer. Nah, jadi ketika misalkan kita membuat objek ini, seumpama objek ini kita slice berdiri seperti ini, umpamanya gambar ini, objek ini, gambar 3 dimensi ini akan dipotong-potong menjadi ribuan gambar dari bawah hingga ke atas. Lalu ketika kita ubah gambar ini menjadi G-code dan kita kirim kepada printer ini, kita save di printer ini, hot end ini akan jalan berdasarkan perintah dari G-code yang sudah kita setting. Kemudian pemanas di bagian nozzle, di bagian hot end ini akan memanasi hot end-nya. Lalu extruder akan mendorong filamen yang sudah dipasang, lalu dia akan bergerak mengikuti dari arahan G-code file yang sudah di setup, membuat gambar seperti gambar ini per baris. Nah, kurang lebih ketika kita sudah selesai hasilnya seperti ini. Ini saya ngeprint lithophane, yaitu adalah gambar perkotaan, gambarnya perkotaan yang saya buat sebagai isi dari lampu. Kurang lebih gambarnya seperti ini tentunya. Ketika kita gunakan cahaya, menerawang cahaya, nah ini akan membuat sebuah pola gambar seperti ini kurang lebih. Nah, untuk membuat hasil 3D printer seperti ini, kita memerlukan yang namanya gambar 3 dimensi. Biasanya, gambar 3 dimensi dalam bentuk STL file yang akan dimasukkan ke program slicer. Gambar 3 dimensi bisa digambar menggunakan software 3D seperti Blender, 3ds Max, Fusion, atau CAD 360, atau banyak sekali gambar-gambar software untuk software 3D aplikasi untuk menggambar sebuah benda 3 dimensi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah menggambar gambar 3 dimensi itu, kita save dalam bentuk STL, lalu kita masukkan ke dalam slicer supaya software slicer tersebut bisa mentranslatekan gambar 3 dimensi itu dipotong-potong menjadi ribuan baris dan digambar per baris. Maka dari itu setiap dari barisnya 3D printer ini bisa naik dan turun mengikuti benda yang sudah kita atur di slicer itu. Nah, ada jenis printer yang menggunakan bed pemanas dan ada yang tidak menggunakan bed pemanas. Tujuannya adalah kita mengadaptasikan dari bahan yang kita pakai. Misalkan kita menggunakan PLA. PLA lebih mudah menempel ketika suhu yang ada di bed mencapai 50-60 derajat, itu lebih mudah menempel. Karena ketika benda tersebut tidak menempel di bed, otomatis ketika hot end ini bergerak mengikuti arahan dari G-code file, benda ini juga ikut menempel
dan akhirnya membuat printer itu gagal, atau kalau kita bilang apa bahasanya, keriting. Jadi keluar seperti benang kusut tapi tidak membentuk sebuah benda. Ketika kita menggunakan suhu yang tepat, mengatur suhu yang tepat, benda itu diharapkan menempel dengan sempurna di bed, supaya ketika hot end ini bergerak, benda yang sudah dicetak, sudah di print, itu tidak ikut bergerak. Sehingga ketika nozzle ini lama-kelamaan mencapai atas, mencapai finish line, benda ini bisa diangkat untuk dilepaskan dari bednya dan menjadi seperti ini. Nah, kalau untuk bed yang tidak menggunakan pemanas, biasanya menggunakan bantuan adhesive glue atau kita sebut dengan lem perekat, supaya ketika filamen yang sudah panas itu bertemu dengan bed, filamennya juga tidak bergeser. Intinya ketika saat kita melakukan proses print, gambar ini tidak boleh bergerak. Apa yang sudah digambar tidak boleh bergerak, supaya dia tidak hancur atau keriting. Seperti itu, teman-teman. Nah, filamen kedua ada yang kita gunakan bahannya PETG. PETG adalah polyethylene berbahan dasar polyethylene. Polyethylene itu seperti apa sih? Kira-kira seperti botol aqua. Nah, hanya saja ini ada lapisan glikol supaya dia lebih mudah digunakan, mudah dibentuk, dan mudah diaplikasikan dalam 3D printer. Yang ketiga ada bahan ABS. ABS adalah bahan yang sangat durable. Dia tahan kelembapan udara dan juga dia tahan panas. Suhu yang cukup tinggi dia juga tahan. Kalau untuk bahan yang kemudahannya gimana? Kalau kemudahannya lebih paling mudah yaitu ngeprint yang berbahan dasar PLA atau kita sebut polylactic acid. Nah, kalau untuk kemudahannya gimana? PLA adalah bahan yang paling mudah untuk di print karena dia bahannya biodegradable, dia nggak membutuhkan suhu yang tinggi, sehingga ketika di print, kebanyakan printer bisa memproses bahan ini. Dia mulai leleh di suhu 170 derajat. Kalau PETG mulai leleh dari suhu 210 derajat. Sedangkan ABS dia mulai leleh dari suhu 235 derajat. Nah, nggak semua printer mampu memproses bahan ABS karena suhu yang cukup tinggi. Selain itu, untuk mengeprint ABS dibutuhkan suhu panas yang konstan, yang stabil. Biasanya menggunakan enclosure printernya, supaya apa yang sudah nempel dia tidak wrapping atau mengangkat permukaannya, sehingga membuat printer itu lepas dari hotbed. Nah, PLA ramah lingkungan karena terbuat dari bahan biodegradable seperti tetes tebu, bonggol jagung, dan lain sebagainya. Dicampur dengan biji plastik, dan kemudian dia diekstrud, dipanaskan, diekstrud, dan digulung menjadi sebuah bahan yang kita sebut polylactic acid atau kita kenal PLA. Seperti itu. Ada lagi pengembangan dari PLA yaitu PLA+, dia lebih tahan kelembapan udara. Nah, kalau PLA yang biasa dia nggak tahan kelembapan udara. Biasanya kalau PLA setelah kita print dengan usia sekitar 1,5 tahun, dia akan hancur dengan sendirinya. Ketika kita tekan, biasanya dia rapuh dan dia hancur. Berbeda dengan material berbahan dasar ABS. Karena ABS dia lebih kuat, dia lebih tahan kelembapan udara. Atau kita sering kenal yaitu bahan-bahan ABS seperti dashboard mobil, bodi sepeda motor, itu tergolong bahan-bahan ABS. Dia plastik yang cukup tahan panas, tahan cuaca, dan dia juga tahan kelembapan udara. Nah, seperti itu teman-teman, Sobat Flux. Nah, kalau kamu ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang ingin tahu apa yang masih kamu belum tahu, bisa kamu tulis juga di kolom komentar dan kita akan bahas di next video. Oke? Flux 3D Works makes imagination becomes real.